Baiklah, adapun yang akan dibahas pada pertemuan minggu ini yaitu tentang sejarah perkembangan matematika di Babilonia dan Mesir. Ada 4 sebab yang akan dibahas, yaitu yang pertama, perkembangan sejarah matematika Babilonia dan Mesir. Yang kedua, sistem yang digunakan bangsa Babilonia dan Mesir. Yang ketiga, penemuan matematika di Babilonia dan Mesir. Dan yang keempat yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan matematika Babilonia dan Mesir. Perkembangan sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bersama Irak sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Kemudian perkembangan sejarah matematika Mesir. Pada waktu para pendeta Mesir melakukan pengukuran terhadap pasang surutnya Sungai Nil dan meramalkan timbulnya banjir. Melalui pengamatan inilah ahli matematika mulai mengembangkan geometri. Dari proses pembangunan piramida, bangsa Mesir kuno merumuskan perbandingan atau rasio dalam sebuah tabel yang berisi perbandingan trigonometri. Kemudian sistem bilangan bangsa Babilonia dan Mesir. Untuk Babilonia, dituliskan menggunakan sistem bilangan seksagesimal atau berbasis 60. Penggunaan seksagesimal dapat dilihat pada penggunaan satuan waktu, yaitu 60 detik untuk 1 menit, 60 menit untuk 1 jam, dan penggunaan satuan sudut, yaitu 360, 60 dikali 6 derajat untuk satu putaran lingkaran. Kemudian yang Mesir, angka-angka dalam sistem bilangan bangsa Mesir kuno dituliskan berdasarkan pada bahasa hieroglifs yang mulai digunakan sejak 3500 sebelum Masehi. Bahasa hieroglifs terdiri dari gambar-gambar kecil yang menyatakan sebuah kata. Kemudian selanjutnya yaitu penemuan matematika Babilonia. Penemuan matematika Babilonia ini ada 2. Yang pertama yaitu pencapaian dalam ilmu matematika yang ditemukannya penentuan akar nilai kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu 4 papan bertulis yang ditemukan antara lain papan Yale WBC 7289, Plimpton 322, papan Susa, dan papan Tel de Bailly. Kemudian penemuan matematika Mesir. Penemuan matematika Mesir ini yaitu berupa papirus. Papirus yaitu sebuah alat tulis sederhana menyerupai kertas. Papirus ini dibagi menjadi 2, yaitu ada papirus Rin dan papirus Moskow. Papirus Rin berbentuk lembaran yang berisi instruksi untuk pelajaran aritmatika dan geometri. Sedangkan papirus Moskow menunjukkan perkembangan tulisan Mesir kuno yang ditemukan pada tahun 1890 di nekropolis oleh Golesky. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan matematika Babilonia. Ada 5 tokoh yang berperan dalam perkembangan matematika Babilonia, yaitu yang pertama Raja Sargon. Raja Sargon ini adalah pemimpin bangsa Akkadia. Kemudian yang kedua Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah raja Babilonia yang terbesar, itu sekitar tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga itu Diopantus. Diopantus ini merupakan bapak aljabar bagi Babilonia yang mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia. Kemudian yang keempat itu Otto Neugebauer. Dan yang kelima itu ada Gorodeven. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan matematika Mesir. Matematika Mesir ini ada 4 tokoh, yaitu yang pertama Thales sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, ada Pythagoras, dan yang ketiga Eudoxus sekitar tahun 300 sebelum Masehi, dan yang keempat yaitu Archimedes sekitar 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi.